Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua teman-teman dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali lagi dalam channel ini dan doa serta harapan saya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian, dan atas dukungan teman-teman dan Bapak Ibu saudara sekalian channel ini terus berkembang. Ya baik Bapak Ibu dan saudara, kali ini kita akan kembali melihat satu cuplikan video tentang kisah para murtadin. Nah saudara, kali ini ada satu murtadin. Ya sebenarnya ini bukan murtadin sebenarnya ya, karena memang asal usulnya dia ini adalah orang Kristen yang dulunya tinggalkan Yesus atau tinggalkan kekristenan mungkin karena ada sesuatu hal, dan kurang lebih 30-an tahun ia menjadi mualaf dan akhirnya dia kembali hijrah tinggalkan Islam karena dia sadar betul bahwa selama ia berada di dalam keyakinan yang baru, ada hal-hal yang membuat dia tidak nyaman, dan kemudian akhirnya dia kembali kepada iman, yaitu kepada Yesus Kristus. Jadi ini ibarat seorang anak yang hilang dan kembali kepada orang tuanya atau kembali ke rumah asalnya. Ya, oke teman-teman, seperti apa kesaksiannya? Mari kita dengarkan secara bersama-sama. Jangan di skip supaya teman-teman mendapatkan poin atau alasan mengapa ia tinggalkan Islam setelah dia mualaf dulu. Dan ini dia cuplikannya. Oke, saya memperkenalkan diri, nama saya Helen. Saya tinggalnya di Batam, lahir di sini juga. Jadi kesaksian saya ini tentang bagaimana 11 tahun yang lalu Tuhan memanggil saya kembali gitu. Jadi saya seperti anak yang hilang, tapi Tuhan itu begitu setia, dia mengambil saya lagi karena saya tahu saya adalah anak yang sudah dipilih Tuhan kita Yesus. Tapi saya melanggar, atau saya kalau istilahnya itu mencari jati diri lagi keluar, padahal saya sudah tahu hidup saya itu sudah diselamatkan sama Yesus gitu. Oke, saya akan cerita. Jadi saya hidup tuh dari 6 bersaudara. Saya anak ketiga. Kakak saya pertama perempuan. Di atas saya itu anak kedua itu abang saya. Terus saya anak ketiga. Adik saya ada 2 perempuan, yang bungsu laki-laki. Jadi saya itu hidup di keluarga yang sederhana ya. Papa mama saya Kristen dari lahir. Jadi kita tuh memang Kristen dari lahir. Di waktu saya kecil, ibu saya pernah cerita, waktu usia saya masih beberapa bulan gitu, saya pernah kena penyakit bronkitis. Lalu saya itu dibawa ke dokter. Dokter tuh sudah bilang udah nggak bisa lagi gitu, udah nggak bisa. Soalnya saya udah yang nafas saya itu udah ngos-ngosan gitu. Jadi di situ saya kata dokter sudah nggak bisa disembuhkan lagi gitu penyakit bronkitis itu gitu, karena sudah akut. Jadi ibu saya bawa saya dari rumah sakit. Banyak nih teman-temannya, tetangganya bilang bahwa ke paranormal kayak dukun-dukun gitu ya. Tapi ibu saya itu punya iman. Dia tidak membawa saya ke dukun, tapi dia mengambil minyak goreng lalu diurutkan ke badan saya, lalu berdoa dalam nama Yesus sembuhkan anak saya. Soalnya saya sudah yang kayak apa ya, kayak bengek-bengek gitu, apa kalau bahasa di Melayunya bengek ya gitu, apa sesak napasnya itu sudah yang napasnya udah tinggal satu-satu gitu. Jadi ibu saya itu berdoa dalam nama Yesus sembuhkan anak saya dengan minyak goreng gitu kan. Saya dipijitin seluruh dari atas kepala sampai kaki. Seketika itu saya udah bisa tidur dan nyenyak tuh dengan kuasa nama Tuhan Yesus ya. Jadi ibu saya pernah cerita seperti itu sama saya. Jadi waktu saya anak-anak tuh ibu suka cerita mama saya, kamu waktu kecil itu pernah mau mati gitu ceritanya. Terus mama urutin dengan minyak goreng, kamu sembuh dalam nama Yesus gitu. Jadi itu waktu kecil ya ceritanya. Nah waktu kecil itu saya ingat papa mama saya itu ya orang tua yang sangat menyayangi anaknya. Saya juga senang dengan keluarga saya, terutama papa saya yang sangat sayang sama saya. Ada anak saya di sini. Terus saya ingat waktu kecil itu saya bahagia banget karena waktu masa kanak-kanak saya itu ya keluarga saya kan keluarga utuh ya, keluarga yang ya papa mama tuh jarang lihat bertengkar tuh jarang. Kalaupun bertengkar nggak pernah yang heboh gitu. Tapi saya ingat sekali di usia saya 7-8 tahun SD ya. Di situ saya pernah disiksa papa saya. Ini waktu itu umur saya 7-8 tahun, emang sih
mungkin masih anak-anak, saya nggak tahu ya. Saya mau berangkat sekolah, saya ingat sekali, saya mau berangkat sekolah, adik saya perempuan, dia nggak punya baju. Saya nggak, maaf ya, saya kalau ingat kejadian itu saya mau menangis gitu. Jadi adik saya itu mau berangkat sekolah juga dengan saya, sama adik-adik saya, sama kakak saya. Saya ingat mama saya waktu saat itu dia lagi pulang kampung ke Sumatera. Ya, dia mau minjem baju saya. Saya ada 2 baju nih. Aduh, saya punya baju seragam tuh ada 2. Jadi adik saya mau berangkat sekolah, dia nggak punya baju, mungkin belum dikasih dari sekolah gitu kan, karena dia masih kelas 1 SD, saya kelas 3 SD. Jadi saat itu papa saya bilang gini, kamu pinjamin baju adik kamu, satu untuk adik kamu. Saya berikan satu baju, yang saya punya 2 baju, saya berikan baju saya satu ke adik saya. Tapi adik saya itu mau yang saya pakai. Saya udah pakai baju seragam sekolah, mau ke sekolah. Adik saya nggak mau saya berikan baju itu, tapi dia mau yang saya pakai gitu. Jadi saya nggak mau kasih. Papa saya bilang, kasih yang kamu pakai, kata papa saya. Saya bilang, nggak bisa, saya mau berangkat sekolah gitu. Terus papa saya bilang, kasih yang kamu pakai, katanya. Saya nggak mau kasih, saya bilang saya mau berangkat sekolah papa. Terus papa saya bilang, buka bajunya, nggak usah sekolah. Kayak bingung, kok begini, saya udah kasih baju saya satu lagi, kenapa saya disuruh nggak usah sekolah tuh. Terus papa saya marah, diambil tali pinggangnya, saya disiksa, saya dipukul, kamu nggak usah sekolah, katanya. Terus saya dipukul gitu sampai keras, umur 7 tahun 8 tahun, saya sampai bekas semua. Nah, saya disiksa sampai saya dikejar. Saya ingat banget, saya dikejar sampai ke jalan. Saya lari ke jalan raya. Itu kan rumah saya tuh di halaman tuh turun tangga gitu ya. Terus saya sampai lari ke turun tangga, saya ke jalan itu, saya nggak pakai sendal karena saya sakit banget dipukul. Jadi saya melarikan diri untuk menyelamatkan diri karena rasa sakit pukulan itu ya. Terus sayanya pergi dari rumah itu, lari, umur 7-8 tahun, saya sembunyi di rumah tetangga saya. Saya ingat waktu itu ada jualan gitu, warung-warung Cina, saya sembunyi di samping rumah itu. Saya sembunyi ketakutan. Papa saya cari saya ketakutan. Terus papa saya pulang, saya masih sembunyi di situ karena takut nanti dipukul, jadi saya masih sembunyi. Terus tiba-tiba abang saya, kakak saya datang untuk mencari saya. Dia mencari saya dan saya keluar dari persembunyian saya itu di warung itu. Saya naik dari warung itu ketemu kakak saya. Kata kakak saya sama papa saya, kamu pulang, papa sudah cari gitu. Terus saya pulang ke rumah dengan naik tangga dari halaman itu. Papa saya udah tunggu di teras rumah. Mungkin dia menyesal ya dengan perbuatannya, dengan emosinya. Jadi saya ketakutan naik ke rumah. Terus dia bilang, sini, katanya, kamu sakit ya, katanya. Papa saya mungkin menyesal gitu dengan saya. Iya. Kamu mana yang sakit? Saya tuh diobatin. Setelah itu saya diobatin, biru-biru saya tuh diobatin pakai balsem. Saya ingat saya. Ya. Terus saya menyadari papa saya udah menyesalinya dengan mukul saya itu, menyiksa saya. Dia udah menyesal. Papa saya udah menyesalinya. Dia mengobati saya dengan balsem, dengan krim gitu. Terus dia bilang, maafin papa. Papa marah tadi karena emosi gitu, dia bilang gitu. Cuma di situ perdananya saya disiksa sama papa saya, karena saya nggak pernah dipukul papa saya. Itu perdananya saya dipukul, disiksa gitu. Jadi saya merasa benci sama papa saya. Di situ saya sudah mulai, hati saya itu sudah yang tidak suka lagi sama papa saya. Saya benci dia, saya benci banget. Nah, itu papa, nah. Setelah itu sore hari jam 3 papa saya pulang dari kampung, saya ingat. Terus saya menceritakan kejadian yang sudah saya alami. Ya memang mama saya memarahi bapak saya dan mengatakan, masih kecil kamu jangan mukul-mukul anak gitu. Terus setelah itu berapa lama saya itu sudah punya hati kepahitan sama papa saya sejak itu. Kadang teman saya kalau pulang sekolah, papa kamu mana, nggak jemput, papa saya sudah mati. Saya dari SD itu sudah tertanam hati yang benci sama ayah, hati yang pahit gitu. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut saya juga itu kasar ya. Jadi saya dari yang kecil itu udah mengalami kepahitan, kebencian sama sosok seorang bapak ya. Terutama papa saya yang kelihatan. Saya bilang sama teman saya, papa saya sudah mati gitu. Tapi di sekolah itu ya saya ngatain, saya ingat itu saya juga udah ceritain sama kakak saya juga tentang hal ini. Setelah itu saya beranjak dewasa, saya mulai ikut
ikut-ikut kebaktian, saya ikut eh, family altar, cool. Karena kami notabene kan Kristen ya, jadi gereja itu sudah wajib gitu, harus hari Minggu itu gereja. Dan saya ikut persekutuan remaja juga gitu, yang aktif di sekolah juga saya mengikutinya. Nah, beranjak itu saya mulai SMA saya juga begitu, ikut kegiatan kegiatan-kegiatan sekolah aktif aktif banget. Cuma teman-teman saya banyak notabene memang di daerah Batam ini banyakan Melayu ya. Jadi Melayu itu jadi banyak Muslim di sini emang. Karena banyak yang ini memang rata-rata banyak Melayu gitu Batam ini. Kita itu orang pendatang kalau di Batam. Jadi kalau orang Sumatera, Padang itu orang pendatang di sini. Jadi saya banyak teman Muslim dan saya banyak bergaul sama mereka. Dalam hati saya ini sudah dari kecil sudah tertanam saya tidak suka sama orang Batak gitu. Karena saya Batak ya, saya asli orang Batak. Saya sudah tertanam saya nggak suka orang Batak karena ngelihat sosok papa saya yang keras, kasar gitu ya. Jadi di pikiran saya itu sudah saya nggak suka berteman sama orang Batak gitu. Jadi teman saya itu banyak saya pilih-pilih itu ya, ya orang-orang Jawa, Melayu gitu, orang-orang sini gitu. Saya pilih-pilih teman. Nah itu saya lulus lulus SMA, saya mulai mau kursus sama kuliah, itu juga papa saya pernah tidak memberikan saya izin keluar dari Batam ini. Jadi dulu kakak saya kuliah di Bandung, abang saya sekolah di Bandung juga SMA. Setelah saya tamat SMA, ibu saya tuh mau mau eh, kasih saya itu merantau ke Bandung kuliah gitu. Sampai sudah ngurus surat rayonnya, sudah semua administrasi sudah diurus sama ibu saya. Di situ saya sudah mulai senang gitu. Saya mau keluar dari Batam ini, soalnya saya dari lahir sampai SMA itu kan saya nggak pernah kemana-mana ya, kecuali ke kampung ibu saya kalau dia mau pulang ke kampung gitu, kangen sama nenek sama kakek saya, opung, kalau saya Batak bilang opung ya. Kalau kangen kita pulang bareng sama mama gitu. Jadi saya nggak pernah keluar kecuali ya ke kampung Sumatera. Jadi saat itu saya mau dikuliahin di Bandung, ikut kakak saya sama abang saya gitu kuliah sana. Jadi senang saya mau keluar dari Batam ini, saya nggak dengar lagi kata-kata kasar papa saya. Jadi semenjak saya SD itu saya sudah sering mendengar papa saya kalau ada kita buat kesalahan tuh dia langsung pukul gitu. Udah mulai dari situ dia sudah sering mukul, siapa yang salah itu dipukul gitu punishmentnya ya. Jadi mungkin itu orang tua zaman dulu, jadi sistemnya tuh mukul anak kalau salah gitu kali ya. Habis saya tamat SMA kembali lagi, saya mau dikirim ke Bandung sama ibu saya. Di situ papa saya nggak izinin saya. Jadi tadinya semuanya sudah diberesin semua sama ibu saya. Kata papa saya tidak boleh, kamu tidak boleh keluar dari Batam ini gitu kata papa saya. Jadi di situ saya makin benci. Saya pikir kok saya dibedain, kok saya nggak boleh gitu keluar, kok saya di sini terus gitu. Pikiran saya itu, menurut pikiran saya sih waktu itu. Kenapa kakak saya diizinin keluar Batam sekolah, abang saya diizinin keluar Batam sekolah. Waktu SMA itu jadi saya tidak diizinkan untuk kuliah di luar kota Batam lagi sama ayah saya. Di situ saya ngerasa wah saya dibandingin gitu, saya dibedain gitu. Saya ngerasa kayak ya itu masih pemikiran anak muda ya. Jadi saya pakai pikiran saya dulu. Saya dibedain dari kakak abang saya gitu. Saya aja yang nggak dikasih keluar dari kota Batam ini gitu. Tapi ayah saya itu punya alasan gitu ya, punya alasan yang dia tidak mau ngasih tahu ke kita gitu, atau apalagi kita ini perempuan. Mungkin dia emang ayah saya itu diktator ya, kayak posesif, orangnya posesif untuk menjaga anak perempuan. Tapi saking posesifnya dia tidak tahu dengan caranya itu dia mungkin dirasa papa saya itu benar gitu, tapi yang kita rasakan sebagai anak perempuan terluka dengan yang keras begitu. Jadi saat itu saya marah lagi. Papa saya bilang kuliah di sini aja, katanya di sini banyak universitas juga. Waktu itu universitas di sini tidak terlalu banyak, tapi sudah mulai bermunculan di sini ya, mulai ada dan jurusan baru. Jadi saya disaranin kalau nggak salah itu papa saya bilang ambil jurusan bahasa Inggris aja gitu. Saya nggak mau. Waktu itu saya nggak mau. Saya membangkang ya, saya bilang gini, nggak mau, saya nggak mau kuliah. Saya nggak mau kuliah lagi, saya bilang. Sama saya, jadi kamu mau apa, kata bapak saya mau kerja aja gitu. Jadi habis lulus SMA sekolah saya langsung kerja, saya mandiri, saya kerja, lalu saya masuk kuliah sendiri.
Jadi saya kerja masuk kuliah sendiri dengan hasil kerja saya. Bapak saya waktu itu tahun berapa, 2010 ya saya mulai kuliah, ambil jurusan bimbingan konseling. Saya di situ ambil bimbingan konseling FKIP. Lalu pada waktu saya bergaul di kuliah itu juga teman-teman saya itu dominannya muslim gitu, dominannya muslim. Terus karena setiap hari kita berkumpul, setiap hari kita bergaul gitu ya, apalagi kalau di kuliah itu kan ada jam-jam istirahat, sholat 5 waktu ya, biasanya ada sholat maghrib gitu, sholat zuhur ya gitu ya. Terus saya ikutin, jadi saya suka nemenin teman saya nih, suka nemenin mereka sholat gitu ya. Saya lihat, saya perhatiin gitu. Karena teman saya dari emang sekolah emang banyak muslim ya, bandingin kita Kristen gitu. Saya lihat mereka cara sholat gitu, di situ saya mulai tertarik gitu. Saya berpikir begini, ini agama muslim ini kalau berdoa suci banget gitu. Itu pikiran saya waktu saat itu. Mereka aja menghadap Tuhan harus cuci seluruh badan gitu ya, cuci muka, cuci semua telinga gitu. Terus pakaiannya yang tutup mukena ya, kalau gitu yang mukena tutup sampai bawah. Saya berpikir begitu. Setiap saya temanin teman saya sholat ke musola, di rumahnya juga kalau ada tugas kuliah gitu, saya ke rumahnya, saya perhatiin, saya sholat dulu ya katanya. Ya, saya sambil perhatiin, saya senyum-senyum. Kok suci banget gitu. Ada rasa begitu. Saya berpikirnya beda dengan agama saya, banyak munafik. Saya begitu ya, pikiran saya begitu. Banyak yang munafik kalau ke gereja gitu, pakaian nggak sopan, terus ya pokoknya pikiran jelek lah gitu waktu saat itu. Apalagi di keluarga saya melihat papa saya yang saya ingat kasar gitu, nggak ada kasihnya gitu. Kristen ngajarin kasih, tapi ternyata nggak diaplikasiin gitu. Papa saya aja kasar. Pokoknya banyak munafik lah Kristen itu gitu. Saya berpikir dalam pikiran saya. Nih, sampai satu kali ada masalah keluarga yang saya nggak bisa ceritain, tapi next time mungkin ada waktu saya bersaksi kembali ya, kalau ada waktu. Ada masalah keluarga yang membuat hati saya itu kayak sedih, marah, benci, perasaan campur aduk semua. Waktu itu saya ingat saya lagi kuliah, mama saya telepon saya, dia kasih kabar, Helen, papa gini. Saya nggak bisa cerita di sini ya, nanti ada satu waktu saya akan cerita sama kamu gini gitu. Terus saya dengernya kaget iya, benci iya, sedih iya, jadi bercampur aduk semua di perasaan, di pikiran itu semuanya kacau. Jadi saya pulang ke rumah, pulang kampus itu saya marah sama mama saya. Itulah ini saya marah-marah. Jadi saat itu papa saya nggak ada di rumah ya, saya ngomong gini sama mama saya ngerasa benci, saya utarakan benci saya sama papa saya ngomong sama mama saya. Di situ mama saya nangis aja gitu kan, karena masalah ini emang kenanya ke papa saya saat itu, musibah itu ya, ada satu masalah. Lalu atas kejadian itu, setelah itu lebaran, saya ingat ya, lebaran mama saya sama papa saya sama adik saya lagi pergi ke Malaysia. Mereka pergi ke Malaysia, ada medical check up di sana mereka. Setelah itu sebelumnya ya, saya ini kalau pertemuan itu mama saya selalu tidak izinin kalau di hari lebaran, hari Idul Fitri itu untuk berkunjung ke rumah saudara kita. Mama saya selalu larang gitu. Saya dari kecil kalau Idul Fitri selalu dibilang jangan ke rumah muslim ya gitu, diperingatin gitu ya, nggak boleh lebaran dilarang gitu sama ibu saya ya. Jadi waktu yang ibu saya pergi ke Malaysia waktu lebaran sama adik saya sama papa saya, di situ pas lebaran ya, saya berkunjung ke rumah teman saya kuliah, semuanya saya lebaran ke rumahnya. Saya ngerasa nggak ada mama papa nih, nggak ada yang larang, saya mau lebaran bebas gitu ya. Lebaran selama ini kan dilarang ya, pergi rayain Idul Fitri gitu ya. Jadi saya pergi lebaran sampai teman saya ada yang ngajak ke luar pulau. Jadi di Karimun ya, Pulau Karimun di sana di Tanjung Batu. Saya diajak ke sana. Lebaran di rumah teman saya, nginep sehari. Nah, satu kali papa saya, mama saya, adik saya itu udah pulang dari Malaysia. Saya kira mereka nginepnya bisa 2-3 hari gitu kan. Nggak taunya mereka lebih cepat pulangnya, dan malam itu saya masih di pulau itu, ditelepon. Waduh, kok diteleponin dari Malaysia gitu kan.
gimana ini, kok nyariin saya, saya pikir gitu kan, bukannya lagi liburan sama lagi berobat di sana, kok nelfon saya ketakutan, soalnya saya nggak di rumah ya saat itu, saya nggak di rumah, saya sama teman saya di Tanjung Batu. Jadi papa saya telepon, mama saya telepon, saya nggak ngangkat, nggak berani, nanti kalau jangan-jangan udah di rumah mereka, jangan-jangan ditanyain gitu, saya takut gitu, karena ketakutan saya itu besar. Saya takut di suara papa saya takut disiksa papa saya, itu aja pikiran saya, jadi saya nggak ngangkat itu telepon. Sudah itu, keesokannya itu teman saya telepon, teman kuliah telepon saya, dia bilang, Helen, apa kamu nyariin kamu, katanya, nyariin kamu sampai ke rumah dosen, sampai ditanyain, sampai di semua teman-teman ditanyain, katanya, rumah dosen sampai didatengin. Kaget saya, ngapain ke rumah dosen, kataku. Iya, dia pikir kamu di sana, katanya, soalnya kan kamu sering rapat-rapat sama dosen, katanya. Terus ngapain pula mama saya nyari-nyari papa saya ke sana gitu kan, buat malu aja, kayak saya sampai kayak gitu pikiran saya. Buat malu saya gitu, ngapain kayak anak kecil saya dicari-cari sampai ke rumah dosen gitu kan, saya malu dicariin kayak anak kecil kayak gitu. Terus ke rumah teman-teman saya ditanyain, saya takut pulang. Jadi saat itu rasanya itu saya takut pulang. Saya ingat-ingat semuanya tentang papa saya yang suka pukul keras, kasar gitu dari saya kecil. Sebelumnya saya sebelumnya ada flashback waktu saya baru-baru tamat SMA, saya juga pernah disiksa. Waktu itu udah remaja ya, sudah usia 18 tahun saat itu. Saya juga pernah dipukul sama papa saya. Saat itu saya pulang kursus bahasa Inggris. Jadi emang kesalahan saya waktu itu nggak kursus karena teman saya ada yang ulang tahun, saya ke rumah dia gitu. Pas saya pulang ke rumah, papa saya bilang, kamu nggak kursus ya? Kursus papa, emang salah saya bohong sama papa saya bilang saya kursus. Terus papa saya bilang, nggak, kamu tadi saat papa jemput kamu nggak ada di tempat kursus, katanya. Terus saya bilang, oh iya tadi mati lampu, jadi saya pergi ke rumah ulang tahun teman saya gitu. Dia nggak percaya, katanya. Saya itu dipukul juga, itu umur saya 18 tahun, diambil tali pinggang lagi, saya dijambak gitu di depan adik-adik saya dijambak rambutnya, dipukul pakai tali pinggang ya, dipukul tuh sampai bekas-bekas itu biru-biru sini. Di situ juga saya ngerasain kesakitan. Jadi saya udah sering disiksa gitu ya. Jadi badan saya ini udah kayak, kalau dibilang kepahitan, jadinya kayak kepahitan yang keluar dari hati saya, pikiran saya mengenai papa saya. Jadi kita kembali lagi waktu yang saya kuliah, waktu di saat papa mama saya pulang dari Malaysia ngecek saya nggak di rumah, saya dicari di rumah dosen, dicari di rumah teman-teman, itu udah marah, nelfonnya juga nadanya udah marah. Saya berpikir, aduh, ini saya perdana nggak pulang, terus ini juga saya lebaran gitu, padahal kan kita dilarang gitu berlebaran gitu. Jadi udah saya berpikir ini saya mati gitu, bukan disisa lagi, ini kayaknya saya mati nanti, kayaknya digantung dia apa gitu kan dengan papa saya. Jadi saya bersikeras nggak mau pulang. Di pikiran saya nggak mau pulang lagi ke rumah itu gitu, nggak mau pulang gitu. Teman saya ini yang sama saya ke pulang itu sudah pulang ke Batam, kita sama-sama pulang ke Batam berdua. Sampai di Batam saya itu nggak pulang ke rumah, saya takut, saya takut, saya nggak pulang ke rumah. Saya cari di phonebook siapa teman-teman saya yang mau menerima saya gitu. Satu kali saya buka, saya lihat nama teman saya waktu di tempat kerja dulu, mantan teman saya di office dulu ya. Saya telepon dia, nggak aktif. Saya cari lagi temannya teman saya gitu, saya telepon aktif. Terus saya hello, apa kabar? Dia bilang ini, kamu kenapa nggak lebaran ke rumah saya? Dia pas nanya gitu, pikiran saya, kebetulan nih saya nggak mau pulang, saya mau nginep rumah dia aja gitu kan, saya nggak berani pulang gitu. Jadi terbesit saya, oh ya saya mau ke rumah kamu, saya langsung jawab gitu, saya mau ke rumah kamu, terus kirim alamat kamu, saya bilang. Dia kirim alamatnya, rumahnya di Palembang. Jadi saya dari Batam, saya beli ongkos waktu itu dari Sekupang naik ferry ke Buton ya, jadi saya lewat laut terus lewat darat. Itu perdana kali saya perjalanan sendiri kayak berkelana gitu ya. Jadi saya itu dari Buton itu saya naik bus, saya ke Palembang. Jadi bisa ya, itu perdana. Dan saya ya memang di perjalanan saya itu ada berdoa, tapi saya nggak nyebut nama Tuhan Yesus lagi. Saya berdoanya tuh, Tuhan jagai saya, lindungi saya, tunjukkan saya jalan, itu aja. Saya sudah kubur itu Kristen, jadi dalam hati saya itu sudah kubur itu agama saya gitu. Saya udah kubur agama saya udah benci soalnya sama Kristen ini gitu. Saya menganggapnya munafik gitu, kasih tapi nggak ada kasihnya gitu ya. Terus di perjalanan saya itu berdoa. Memang di perjalanan itu Tuhan itu menunjukkan semuanya. Saya itu benar-benar orang baik semua yang temuin saya, biarpun saya nggak kenal satu pun orang, saya nggak kenal, tapi semua orang yang bertanya sama saya melihat tuh kayak
Tuhan yang utus gitu, kayak Tuhan yang suruh bertanya sama saya, adek mau kemana gitu, ditanya saya mau ke Palembang, lewat mana ya om, saya bilang so lewat bus ini, saya ditunjukin, oke saya naik bus itu, pas naik bus itu saya ke terminal Pekanbaru, dari Buton ke Pekanbaru. Di situ ada lagi bapak-bapak nanya, adek mau kemana, katanya saya mau ke Palembang. Oh udah malam loh dek, kamu nanti nggak takut, katanya kamu di sini aja nunggu, jangan kemana-mana, ini udah malam, katanya. Terus pokoknya semua itu yang bertanya sama saya tuh orang-orangnya kayak pada perhatian, kayak seorang bapak yang mengasihi anaknya. Saya sampai begini melihat bapak-bapak itu bertanya begitu, seandainya bapak saya begini lembutnya gitu, mengasihi anaknya, kayak nanyanya begitu gitu kan, alangkah ademnya hati saya gitu, tidak akan berbuat seperti ini gitu, saya tidak akan keluar dari rumah gitu. Jadi saya itu punya kepahitan, jadi saya nggak mau pulang gitu, nggak mau pulang. Nah di perjalanan itu saya berpikir, saya ke rumah teman saya ini ngapain ya gitu, kalau lebaran sehari dari Palembang pulang lagi ke Batam, saya harus ke rumah itu lagi, tambah parah lagi gitu kan ya, begitu. Akhirnya di perjalanan saya pikir-pikir, renungin, saya berpikir, ini saya menggunakan pikiran saya waktu itu, saya berpikir udah, saya kayaknya harus pindah agama Islam gitu. Saya berpikir begitu, saya harus pindah agama Islam, agama saya itu sudah tidak baik gitu, sudah tidak baik. Saya pikir lagi, teman saya kalau sholat itu suci, saya lihat, terus pakai mukena, mereka alim semua gitu ya. Terus kebanyakan teman saya itu banyak muslim, mereka yang fair sama saya, yang care itu muslim gitu. Saya pikir begitu ya. Terus akhirnya waktu saya kontak teman saya itu, saya udah mau ke rumah dia ke Palembang lewat Pekanbaru. Saya bilang sama dia, saya telepon, di sana ada pesantren nggak? Saya bilang, kok nanya pesantren, katanya, bukannya kamu mau liburan ke rumah saya, mau lebaran, katanya. Aku mau masuk muslim, aku bilang. Kaget ya, hah, yang benar, serius itu lah, katanya. Iya, aku mau masuk muslim, aku bilang gitu. Terus oke, nanti aku bantu tolongin deh, aku bilang sama mama saya, nanti aku tanyain di sini ada kok, katanya pesantren, katanya yang bagus, katanya. Terus iya, aku mau masuk muslim. Jadi singkat cerita, sampailah saya ke Palembang, itu di Sungai Lilin ya, saya di Sungai Lilin saat itu. Jadi sampai ke rumah dia, saya diperkenalin sama bapak ibunya, dan mungkin dia sudah cerita sama mama papanya, udah cerita kalau temannya ini saya mau masuk muslim. Jadi welcome mamanya dan papanya, welcome ya, disambut dengan baik. Karena teman saya juga pernah cerita dulu kalau Kristen itu masuk Islam tuh ada pahalanya, pahala bagi keluarga yang masukin, terus masjidnya gitu ya. Nah, jadi saya di welcome, terus ditanya-tanya, saya cuma jawab ya saya mau masuk muslim, saya sudah ikhlas, saya bilang gitu sama ibu itu dengan senang hati mau ajarin saya ngaji, mengajarin saya sampai sudah mantap ngaji, udah mantap sholatnya, nanti kita masuk Islam, maksudnya mengucapkan 2 kalimat syahadat gitu ya. Ibu itu ajarin saya ngaji, sholat 5 waktu, ibu tuh ajarin saya kayak baca-bacaan ya, kalau saya sih diajarin waktu itu baca-bacaan singkat gitu, kayak Al-Fatihah kayak gitu. Terus setelah sholat saya diajarin zikir gitu ya, zikir itu kayak mengucap syukur kan. Terus saat itu HP saya emang udah dihubungi sama orang tua saya, teman-teman saya hubungi, HP saya itu kartunya itu saya tukar. Jadi kartu lama itu udah saya buka, saya ganti yang baru, karena saya berpikir udah saya kubur yang lama, nama Helen Triana itu sudah saya kubur gitu ya. Terus saya mau dengan nama baru gitu, saya mau dengan agama baru, nama baru, teman baru, hidup baru, pokoknya semuanya baru. Yang lama sudah kayak saya mau kuburin, saya mau hilangin identitas gitu, saya udah mau hilangin identitas saya yang lama itu, saya udah mau kubur, saya nggak mau lagi hidup dengan hidup yang keluarga saya yang lama gitu, saya mau keluarga baru gitu. Di situ emang welcome keluarganya, ya baik ya ibu itu. Jadi saat saya masa-masa belajar itu, di situ saya bermimpi terus. Saya bermimpi malam-malam itu, saya bermimpi ibu saya datang. Saya lagi tidur di sampingnya ibu saya gitu. Jadi malam itu saya bermimpi ibu saya ada di samping saya bangun gak ada gitu kan. Jadi saya kayak tersentak gitu pas bangun. Hanya mimpi, udah gitu kan. Malam kedua lagi mimpi lagi saya ibu saya. Saya mimpi ibu saya lagi. Malam kedua itu, jadi saya mimpi saya lagi sekolah, orang tua saya nemenin saya, ibu saya digandeng tangan saya, dipegang, nggak boleh kemana-mana, kamu harus di samping ibu katanya. Jadi mimpi saya itu begitu, dipegangin sama ibu saya terus gitu, pulang sekolah ditungguin di sekolah, terus sampai pulang digandeng gitu. Jadi mimpi saya gitu, pas bangun hanya mimpi gitu. Jadi saya mimpinya
mimpi mama saya terus gitu. Terus karena saya berpikir apa mama saya kangen gitu kan, atau hati saya aja yang kangen mama saya gitu, saya buka HP saya di SM-nya itu ya, saya pasang lagi gitu kan, yang baru saya buka, keluar SMS gitu kan, keluar SMS. Zaman itu SMS ya 2000 ya, tahun 2000-an. Terus saya baca, mama saya bilang gini, anakku Helen, apapun agamamu mama terima gitu ya, apapun agamamu mama terima. Karena saya ini kasih tahu saya masuk agama Islam itu, saya udah kasih tahu teman kuliah saya semua, sudah saya kasih tahu lewat HP saya baru, nomor SM saya yang baru, udah kasih tahu semua teman-teman saya udah muslim loh gitu, saya udah sama kalian gitu, udah gitu kan. Nah jadi teman saya ini, ada satu teman dekat saya, ditanyain sama abang saya sama mama saya, jadi tahu gitu, udah tahu kabarnya kalau saya itu katanya Helen mau masuk muslim gitu kan, gitu dari teman saya. Jadi mama saya kabarin lewat SMS, apapun agama kamu mama terima, kamu tetap anak mama gitu, dibilang gitu ya, baiklah pulang gitu. Saya kaget pas baca, terus saya matiin lagi, kaget kan, saya matiin lagi tuh GSM, saya buka lagi, terus oh ini maksud dari mimpinya ya gitu kan, saya bilang oh ini maksud dari mimpinya. Makanya 2 hari saya mimpi ibu saya, pas buka HP SMS dari ibu saya baca, saya matiin lagi, takutnya menghalangi saya untuk berniat masuk Islam tadi gitu, dengan adanya begitu kan SMS. Itu saya matiin lagi. Terus saya mendesak sama ibu itu jadinya, bu kapan saya bilang, itu saya udah kayak keluarga jadinya ya di situ ya, keluarga ibu tuh welcome banget gitu keluarganya. Kapan bu saya masuk Islamnya, saya bilang sama dia. Tunggu ya Helen ya, katanya tunggu ya. Ibu tuh kebetulan dia kerja ya, dia kerja di lurah, terus sibuk jadinya, dia kerja pulang kerja ngurusin jualan, berdagang juga ibu tuh. Jadi nanti ya Helen gitu. Nah satu kali waktunya besok kita mau mengucapkan kalimat syahadat, jadi dibawa ke KUA waktu itu, dibilang ibu itu, dan besok ya kita ke KUA-nya ya, di situ katanya. Iya kata saya, oke bu gitu. Terus saat besoknya hujan deras datang gitu, hujannya deras datang gitu kan, sampai puter-puter gitu hujan. Saya nggak bisa jadinya ke KUA itu, nggak sempat, nggak bisa soalnya hujan kan. Jadi kata ibunya ditunda ya, soalnya hujannya lebat banget katanya gitu. Saya berpikir, ini apa sengaja hujan ini dibuat Tuhan supaya saya nggak jadi ya gitu. Saya sempat berpikir begitu, Tuhan kayaknya nggak izinin saya ya masuk Islam, kok hujannya tiba-tiba ya, kemarin cerah, kok pas dibilang mau kalimat syahadat kok langsung hujannya deras banget gitu kan. Terus oke, besoknya lagi hujan lagi. Jadi saya keras hati orangnya ya, keras hati dan pakai pikiran sendiri. Kata saya sama ibu itu, tuh udahlah nggak apa-apa, hujan nggak apa-apa, diterobos saja. Soalnya saya ini hatinya sedang berontak kayak gini, hati kecil saya sebenarnya, saya kangen ibu saya pengen pulang sama ibu saya karena baca SMS dan mimpi-mimpi itu. Tapi di pikiran saya harus ini masuk Islam, udah yang saya udah kubur tuh nama Helen itu, nggak mau lagi gitu di keluarga saya yang lama gitu. Tapi hati kecil saya itu sebenarnya mau sama ibu saya gitu. Jadi makanya saya desak-desak gitu ibu itu, bu ayolah bu, gak apa-apa, hujannya nggak kayak semalam, nggak deras, nggak terlalu petirnya, nggak terlalu ini kata. Jadi Helen mau nih sekarang, ya udah yuk katanya. Jadi hujan saya ingat banget, saya berbahasa ya, itu memaksakan sekali kayaknya. Terus kita pergi ke KUA sana. Pas di KUA itu, di sepanjang jalan itu saya kayak gemetaran, kayak udah mau pingsan gitu, rasanya hati saya itu kayak berontak ya. Tapi saya maksain, nah biarin aja gitu kan. Udah sampai di KUA, ada saksinya gitu, maksudnya saya diajarin mengikuti pembimbingnya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi saya ada tanda tangan di sana. Terus di situ saya bilang, nama saya nggak usah Helen lagi ya, Sarah aja boleh nggak gitu. Sebenarnya saya mau mengubur nama saya gitu. Saya berpikiran saya mau pakai jilbab, saya nggak dikenalin sama siapapun gitu. Jadi ibu itu oke aja kan, kayak gitu. Udah saya, kamu udah muslim sekarang katanya gitu. Terus kita udah pulang dari sana. Jadi saya mimpi lagi besoknya, mimpi ibu saya lagi. Ibu saya itu nangis di mimpi saya, nangis gitu, ngucapin nama saya Helen gitu, nangis. Pas bangun itu saya kaget lagi, kok mimpi ibu saya lagi gitu kan, kenapa lagi gitu kan. Terus saya ingat, tiba-tiba nggak tahu kenapa pikiran saya ingat gini, kalau saya ngikutin agama muslim, di muslim kan diajarin tuh surga di telapak kaki ibu. Apakah ini Tuhan mau ngasih tahu saya kalau saya harus menghormati orang tua ibu saya gitu, biar saya masuk surga? Saya berpikir begitu kan. Saya pikir, oh kalau saya nggak menghormati ibu saya, berarti saya masuk neraka dong. Apa gunanya saya masuk Islam kalau saya tidak menghormati ibu saya? Saya berpikir begitu. Sampai saya ngomong sama ibunya, bu, saya udah berapa kali mimpi, kayaknya saya harus pulang deh. Saya ngomong kayak gitu. Gak tahu kekuatan apa yang ngomong kayak gitu, langsung ngomong, karena
kan di Islam kan diajarin ya Bu ya, surga di telapak kaki ibu ya. Iya Helen, kata ibu itu. Terus tapi ini kan saya belum ngomong, belum izin sama mama saya kalau saya mau masuk muslim. Saya berarti kan durhaka, nggak ngomong. Berarti saya harus pulang dulu ya Bu. Ibu tuh bilang, ih kamu emang berani ya pulang? Katanya. Biasanya kalau orang masuk muslim itu, dia kalau masuk ke agama Kristen itu nanti dikristenisasi lagi, kata dia. Terus aku bilang, enggak lah Bu, ini kan keinginan saya. Saya bilang, nggak mungkin Bu, ini saya udah tekad Bu, saya udah Islam kan, udah ada suratnya, jadi saya nggak bisa mungkin lagi Kristen Bu, saya bilang. Terus nggak bisa lah, nanti kalau misalnya kamu sudah beberapa tahun udah belajar dulu, nanti ibu kasih pesantren deh, ke pesantren kamu, katanya. Tapi jangan pulang dulu, saya dibujuk gitu kan. Tapi pikiran sama hati saya berontak, saya bilang, Bu, enggak Bu, saya harus izin dulu sama mama saya, soalnya saya mimpi terus, nggak enak ini, aku bilang gitu. Nanti kalau sudah saya izin, saya balik lagi ke sini ya Bu, gitu kan. Terus yakin kamu Lan, kata ibu itu. Yakin, katanya. Iya, ini kan Idul Fitri, maaf-maafan, saya bilang. Alangkah baiknya saya silaturahmi sama mama saya minta maaf, saya pikirnya gitu kan. Terus ya sudah, katanya, terserah kamu aja, yang penting kamu balik lagi ya ke sini, katanya. Terus saya bilang, iya Idul Adha nanti saya datang ke sini lagi. Biasanya kan habis Idul Fitri itu ada Idul Adha ya, Lebaran Haji gitu kan nyusulnya. Jadi saya udah janji sama ibu tuh, Lebaran Haji saya datang lagi ke Palembang gitu untuk mencari ilmu sama pesantren gitu kan, udah janji. Terus oke lah nak, tadi ya gitu, dia kasih saya pulang waktu itu. Tapi di sembari itu ternyata papa saya itu udah kontak sama teman-teman kuliah saya yang saya infoin. Jadi ada teman kuliah saya yang saya infoin gitu, saya sudah masuk muslim gitu kan, saya masih telepon-teleponan sama teman kuliah gitu. Terus ternyata teman saya itu ngomong sama papa saya kalau saya sudah muslim gini. Terus suruh pulang aja Helennya, kata papa saya kan. Terus saya dibujuk sama teman saya, Len kamu pulang lah, papa mama kamu udah cariin tuh, nangis papamu, katanya. Gak kasihan kok sama orang tua kamu Len, katanya gitu. Teman saya ngomong ke telepon, iya ini saya mau pulang, aku bilang. Saya tahu kok di muslim itu surga di telapak kaki ibu dan saya harus menghormati ibu saya, aku bilang. Ini aku mau pulang, mau minta izin sama mama saya, aku bilang. Aku mimpi terus soalnya, aku bilang. Terus, ya bagus lah, ini kalau kamu mau nih, kata papamu biar dibeliin tiket nih, aku disuruh biar beliin tiket kasih ke kamu, katanya. Terus kok kebetulan banget ya gitu kan, soalnya uang di saya itu kan cuma dikit, nanti kalau saya lewat beli tiket nggak cukup uangnya, harus lewat darat lagi kayak tadi gitu. Saya bingung lewatnya dari mana gitu kan kalau dari Palembang gitu. Jadi papa saya itu sudah beliin tiket, kasih nomor bookingnya ke teman saya. Ini teman saya kasih ke saya, nih Lan nomor bookingnya, kamu udah dibeliin tiket sama papa kamu, nih kamu naik aja, katanya. Jadi saya lewat Jambi itu, jadi dari Palembang naik mobil ke Jambi, terus saya naik Sriwijaya tuh ke Batam. Itu timenya pastilah papa saya udah tahu, soalnya kan yang beli dia. Terus rupanya papa saya udah tunggu di bandara, dia sudah tunggu saya di bandara dari jam berapa saya nggak tahu. Terus di pesawat itu, sepanjang pesawat tuh saya udah pakai jilbab nih, udah dikasih jilbab sama ibu itu ya, udah pokoknya beberapa kerudung udah dikasih gitu. Jadi saya pakai jilbab, tapi dia pesen gini, dia bilang gini, nanti kalau kamu di sana di Batam jangan mau ya tinggal sama orang Kristen lagi gitu. Bukannya saya bilang kamu benci sama orang tua, tapi emang kayak gitu, nggak boleh kalau sudah Islam terus tinggalnya di Kristen lagi gitu, nggak boleh gitu. Kamu kalau bisa sih di tempat lain gitu, kontrak kos gitu kan. Terus oh iya saya bilang, terus jangan mau ya kalau dikasih minum air putih jampi-jampi nanti kamu dikristenisasi lagi, katanya. Terus iya saya pesannya gitu. Terusnya saya sampai di bandara itu, saya udah pakai jilbab. Ini saya pas di depan tuh kelihatan bapak saya udah lihat bapak saya. Ada bapak saya berdiri, dia lagi nunggu tuh di situ. Pas dia nunggu di depan itu, saya ketakutan karena kan saya kepahitan dan takutnya itu sama bapak saya. Saya udah ketahuan nanti, aduh nanti kayak mana nih di bandara bising gitu kan, kayak mana disuruh teriak-teriak, malu saya lagi nanti kalau disuruh kedapatan teriak masuk mobil teriak-teriak gitu, malu kan. Jadi saya berdoa, saya bilang gini, itu doanya sudah nggak ini lagi ya, nggak Kristen. Jadi saya, ya Allah tolong saya ya Allah gitu, saya bilang, jangan sampai ya Allah dia papa saya nampak saya gitu, beri aku saya kayak sembunyi hidden gitu ya Allah gitu kan. Terus benar pas papa saya lewat tuh, udah deg-degan hatinya, lewat udah kayak di sini papa saya di sini lewat gitu, dia nggak lihat saya, nggak lihat sama sekali, nggak lihat. Saya langsung belakangin, langsung lari, saya langsung cari mobil gitu, langsung nyari taksi. Terus saya dalam hati saya ditolong sama Allah nih gitu kan, berarti agama ini benar gitu kan. Saya pikirnya begitu, ini agama benar nih, Allah tolong saya gitu, langsung bisa tuh gak nampak sama papa saya. Mungkin saat itu saya pakai jilbab, dia gak kenal kali, mungkin kayak gitu ya. Terus saya di mobil, saya bingung mau kemana. Jadi teman-teman saya ini kan banyak notabene muslim, saya kontak aja teman-teman saya yang kuliah. Saya tahu kontak,
ada salah satu teman saya namanya Rita. Saya bilang, Rit, aku udah di Batam, terus aku ke rumah kamu ya, aku takut pulang ke rumah nih, nanti besok-besok baru saya pulang ke rumah gitu. Oke oke katanya, datang aja. Jadi saya datang ke rumah teman saya Rita ini. Di sana saya berhenti dulu istirahat. Kebetulan itu kan habis lebaran biasa ada halal bihalal gitu kan, ada halal bihalal di acara-acara, biasa ada acara-acara di center Batam biasa begitu kan. Diajakin sama teman saya, baru nyampe deh kan, kami ada acara halal bihalal nih, mau ikut nggak katanya. Di mana kataku, di Batam Center, mau ikut ya, ini ada ustadz ini loh datang gitu. Saat itu nggak, lupa saya ustadz siapa ini. Dibilang itu ustadznya terkenal katanya gitu ya. Terus oh boleh juga, daripada aku di sini di rumah sendirian. Iya, mana tahu nanti kamu mau sharing ilmu sama ustadz itu bisa jawab loh katanya gitu, soal agama katanya, ilmunya tinggi katanya. Terus yaudahlah yuk. Jadi saya mandi, saya pakai kerudung lagi gitu, udah pokoknya ada kerudungan lah. Terus saya pergi sama mereka ke halal bihalal itu. Di sana ya kita nyanyi-nyanyi gitu ya, nyanyi-nyanyi Arab gitu, terus main rebana, orang kita nonton-nonton gitu ya, halal bihalal gitu kan. Terus pulang dari situ, kembali lagi dengan masalah saya mau pulang ke rumah. Saya bingung, saya kontak-kontak teman saya yang muslim di Batam. Terus kata teman saya salah satu, kasih saran gitu, kamu berani emang kalau ke rumah, kalau nggak kamu mati loh nanti. Biasanya kalau anak yang masuk nyebrang dari Kristen ke Islam itu biasanya mualaf itu, mereka itu benci loh pada dia. Jadi saya dikasih tahu gitu, waduh, ya juga ya, bapak saya kan orangnya pemarah, nanti kalau dibenci gimana ya, nanti saya dibantai lagi, disiksa lagi gitu. Jadi takut saya, jadi takutin gitu. Terus tapi dibilang begini, tapi di agama kami, kalau kalian mati, kita matinya itu dibunuh karena agama katanya, itu matinya masuk surga loh, dia bilang. Itu namanya mati syahid katanya, karena kita mati membela agama kita katanya. Terus oh ya gitu ya kataku. Iya katanya. Jadi saya kayak orang yang baru belajar, terus dikasih tahu apa aja gitu, ikut aja. Terus oke, saya akan jalanin ini, apapun nanti besok kejadiannya, ataupun saya mati di tangan papa saya siap. Itu saya siap untuk saya mati untuk agama saya yang baru, yaitu untuk Allah dan Muhammad. Itu saat itu ya, belum tobat. Jadi besoknya saya berpikir, gimana saya pergi sendiri, masih takut. Saya tanya lagi teman-teman saya yang kuliah, nih gimana, aku nggak berani pergi sendiri, beneran aku nggak berani, aku bilang. Terus kamu ada nggak ibu kamu, teman-teman teman-teman biasanya kalau di muslim pengajian ya gitu, teman-teman pengajiannya mau nolong saya, jadi saya minta bantuan nih, saya mau minta bantuan karena nggak berani sendiri. Saya bilang, ada nggak teman-teman ibu kamu yang pengajian yang mau menolong saya, bantu bawa saya supaya saya ada pegangan yang kuat untuk mempertahankan agama ini, saya bilang gitu. Terus dia bilang, gak apa-apa kamu sendiri katanya, kalau mati karena Islam itu kamu mati syahid, masuk surga katanya. Waduh, saya dituju supaya mati nih berarti kan. Terus saya pikiran saya, aduh nggak berani. Akhirnya saya ingat keluarga ibu saya dari kakek ada yang muslim. Jadi saya berpikir begitu, oh ya udah, aku datangin ke rumah paman saya aja, paman saya kan muslim gitu ya. Saya pergi ke rumahnya, diantarin sama teman kuliah saya tadi. Pergi ke sana, saya ngomong sama paman saya bilang, kalau kita kan Batak kan panggilnya tulang ya gitu. Tulang, saya udah masuk muslim. Emang dilihatnya udah pakai kerudung rumahnya gitu kan, udah ngomong assalamualaikum gitu. Terus kaget dia, emang lihat saya, hah kamu Helen kan katanya. Iya tulang gitu. Terus kok kamu beda katanya, kenapa katanya. Jadi kayak bingung, tanda tanya gitu. Saya jelasin saya udah muslim gitu. Kapan? Kaget tulangnya gitu, kaget paman saya sama istrinya, kaget. Kapan katanya, kemarin, lebaran kemarin gitu. Terus kenapa kamu masuk muslim, dia tanya. Karena ini keluarga sepupu mama saya tapi dekat gitu ya, dekat sama mama saya gitu. Jadi mereka tuh nggak mungkin saling menyakiti gitu, karena saudara dekat gitu. Jadi kaget ya, kenapa kamu muslim, apa alasannya, coba kasih tahu sama tulang. Dia ngomong gitu. Saya kasih tahu, ini saya memang mencari agama sendiri, aku bilang. Jadi ini keinginan saya sendiri gitu, saya ingin belajar tentang ini gitu kan. Saya tahu. Terus ya sudah, kalau nggak ada yang atas dasar dorongan orang lain, atas dasar diri kamu sendiri, ya sudah, tulang dukung katanya gitu kan. Tulang dukung sama istrinya bibi itu dukung gitu, dukung. Yang penting baik-baik gitu kan dengan mama. Terima nggak mama? Ya itu, saya datang ke sini mau minta bantuan sama tulang, antarin saya pulang ke rumah. Saya takut gitu, saya takut. Oke, saya antar katanya. Tulang itu bantu saya ya, bantu saya pulang ke rumah, bawa saya ke rumah saya. Saat itu pas
datang ke rumah di tangga itu, saya tuh takut, naik ke atas tuh takut, aduh bapak saya nanti pukul saya, saya nggak sanggup gitu. Mau pulang lagi, udah datang aja, yuk pulang, naik ke atas katanya Tulang kan. Ya udah kita naik ke atas. Pas di pintu itu mungkin sudah dikasih tahu kali ya sama Tulang, kami mau datang nih ke rumah nih, bawa Helen gitu kan, bawa Helen. Karena saya selama hilang itu ternyata udah dicariin gitu, udah dicariin, dari lapor polisi, udah dicariin, semua udah dicariin gitu, keluarga semua udah tahu gitu, dari Sabang sampai Merauke gitu, udah doain, udah nyariin gitu. Jadi salah satunya keluarga pamanku mungkin udah tahu gitu, jadi dikabarin kalau Helen tuh di rumah saya mau pulang gitu, kalian jangan marahin dia ya gitu, dia takut pulang ternyata gitu. Terus akhirnya si Tulang ini bawa saya ke rumah mama papa saya. Pas di pintu itu saya udah pakai jilbab di pintu, mama saya kayak sedih, nangis, halus dada, saya ngeliatnya begitu ya. Terus masuklah gitu kata mama saya, masuk, saya duduk, itu depan saya papa saya, pas di depan saya muka papa saya. Karena saya ingat kemarin waktu saya datang, saya lihat dia, saya takut kan, saya lari. Nah itu saya lihat papa saya, dalam hati saya gak sanggup kan ngelihatnya, kayak takut kayak apa gitu. Terus mama saya bilang, kenapa kamu masuk Islam? Gak apa-apa katanya, ini kami keluarga kok, ini Tulangmu ini kami baik-baik katanya gitu, dari kecil baik-baik, jadi gak usah takut ya, kamu mau agama apapun mama terima, kamu tetap anak mama gitu, bukan orang lain, kamu tinggal di sini aja. Itu ucapan seorang ibu ya, yang lembut halus gitu. Terus abang saya marah, dia ke dapur. Saya ingat karena saya pakai jilbab di situ ya, saya udah pakai jilbab. Dia ke dapur, saya dengar dia tuh mau ambil pisau, udah bunyi itu pisau di belakang tuh, udah pengen gorok saya gitu, kayaknya udah benci banget lihat saya gitu kan, katanya saya didoktrin, saya dihipnotis gitu ya, kamu dimasukin jin kerasukan setan, tahap gitulah dia ngomongnya. Terus dia ke belakang ambil pisau gitu. Terus dilarang sama orang di situ, ada beberapa, saya nggak lupa siapa aja, dilarang gitu, dilerai, ditangkap tangannya gitu. Jadi nggak dapat pisau itu. Datangnya saya lagi duduk begini, terus dia bilang minum ini katanya, dia ambil air putih, disuruhnya saya minum air putih itu sama bang saya itu kan, minum ini katanya, kalau kamu berani minum ini katanya. Saya bingung kenapa disuruh minum air putih. Saya ingat kata ibu itu, jangan minum air yang dikasih agama Kristen, itu nanti kamu dikasih jampi-jampi kristenisasi lagi katanya gitu. Jadi saya nggak mau minum. Saya bilang enggak, saya nggak mau minum, bilang gitu. Minum, aku bilang minum, nggak mau minum. Saya dia marah, ngeliat dia marahnya makin naik gitu. Papa saya bilangin depan saya, udah usir aja dari rumah ini katanya, gak kuanggap kamu anak katanya, keluar kamu dari rumah ini. Papa saya gitu dengan matanya yang besar, terus nunjuk saya gitu kan, keluar kamu dari sini katanya, gak kuanggap kamu anak lagi katanya, keluar katanya. Saya makin keras hatinya ngelihat papa saya gitu, kayak udah kayak kesetanan gitu. Jadi saya ngelihat natap dia udah kayak gimana ya, kayak benci, tambah benci, besar bencinya lagi, tambah kepahitan. Jadi saya pusingin hati saya gini, saya hela napas. Terus abang saya dari belakang narik kerudung saya, ditarik gini sama abang saya, dicekek kan namanya kalau kerudung begini, jadi ditarik dua gini kan, kecekek di sini, kecekek, jadi ditarik ya gini, saya udah kayak gini, dicekek ditarik sama abang saya. Mungkin dia mau masuk buka, tapi karena kesilang jadi kecekek gitu, dia udah kayak gini. Saya udah lihat di pintu itu ada cahaya putih, saya ngelihat ada di pintu cahaya putih lagi menadakan tangan begini gitu. Saya lihat itu, saya lihat di pintu itu cahaya putih dan menadakan tangan. Tapi saya keras hati, saya bilang gini, ya Allah Muhammad tolong saya bilang, karena saya bersikeras, saya udah muslim gitu ya. Ya Allah Muhammad tolong saya, ya Allah Muhammad tolong saya. Jadi saya berpikir ya udah saya mati, ini mati syahid, mati membela agama saya gitu, seperti itu berpikirnya. Terus pas dia ngomong gitu, beneran ini saya udah ada napas gini, udah kecekek. Saya bingung mau jemput siapa lagi minta tolong gitu, mau jemput siapa, nggak ditolong gitu. Terus karena saya lihat cahaya putih di pintu rumah saya sebut ngeliat dia begini gitu, dia itu Tuhan kita Yesus gini, saya sebut namanya, Yesus tolong gitu. Jadi di ucapan saya terakhir tuh, Yesus tolong, saya bilang, saya ucapin nama Yesus. Pas saya ucapin nama Yesus tadi tolong, mama saya kan bawa saya ke kamar, abang saya kelepas itu pas dia tarik itu nggak tahu kekuatan apa, dia tiba-tiba lepas. Mama saya bawa saya ke kamar, pintu ditutup. Papa saya tadi yang marah besar, tiba-tiba dia ketok pintu. Sayang saya, dia bilang, ya sudah, Bapak minta maaf, dia ngomong begitu sama saya, dia elus rambut saya. Di situ saya ngerasain kasih Bapak yang saya rindukan selama ini. Di situ saya ngerasain kasih Bapak saya itu, rinduin selama dari kecil saya rinduin seperti ini Bapak. Saya rinduin
kenapa saya seperti ini. Itu yang saya dapat waktu itu. Jadi abang saya udah turun, ininya tadi dia marah-marah kan, udah reda. Papa saya juga dengan lembut, udah bapak terima kamu ya, katanya kamu di sini aja, jangan kemana-mana, katanya. Mama saya juga, kamu masih anak aku, anak mama sampai kapanpun, katanya. Mau apapun kamu masih anak mama, katanya. Di situ saya diterima, kamu tetap di rumah, mau apapun yang kamu mau mama terima, katanya. Terus saya udah reda, saya dikasih sama keluarga saya lagi. Di situ saya kayak merenung ya. Jadi saya di situ merenung, saya mencari lagi siapa Tuhan aku gitu. Beberapa hari saya berdoa. Saya nggak pakai jilbab lagi di situ ya, karena udah keluarga besar saya gitu. Jadi saya menghargai, nggak mungkin saya pakai jilbab. Terus saya juga lagi berdoa juga mencari tahu Tuhan yang benar itu siapa gitu. Tuhan yang benar itu siapa. Saya berdoa terus di kamar sampai saya nggak mau keluar kemana-mana. Kadang nggak mau makan, mau doa puasa, saya berniat mau doa puasa, mau cari tahu Tuhan itu siapa, Tuhan sebenarnya itu Tuhan yang mana gitu. Jadi saya berdoa. Itu kali mama saya rupanya sudah kontak Bapak Gembala. Itu saya kan ibadahnya di Karismatik GBI. Jadi dia sudah kontak Bapak Gembala untuk datang berdoa di rumah setelah saya pulang. Jadi kayak menerima kepulangan anak kembali gitu, menyambut anak kembali. Jadi dan buat jadwal datang ke rumah. Nah, satu kali di jalan Bapak Gembala ini namanya Pendeta Filemon ya, dia berpesan sama kakak pembina saya ada namanya kakak pembina FA, berpesan di mobil itu. Pada saat itu dia bilang gini, Emma, nanti kamu bilang ya sama adiknya Helen siapin baskom sama air gitu. Jadi itu pesannya sama kakak pembina saya FA. Di rumah sebelum mereka datang, itu nggak tahu ya, pada saat saya doa puasa dan berdoa, Tuhan ini sekarang saya mau didoain gitu, kalau benar aku mau Kristen lagi, Tuhan tunjukin kuasamu, aku bilang, tunjukin kuasamu ke aku biar aku percaya kamu Tuhan aku bilang, bukan Tuhan yang baru ini gitu. Terus saat itu aku berpikir, atau pikiran aku begini, aku udah berdosa, aku sudah durhaka sama kedua orang tua, aku pengen banget, kerinduan hati, pengen banget membasuh kaki kedua orang tua saya dengan air. Aku basuh seperti Maria Magdalena membasuh kaki Yesus yang perempuan berdosa gitu kan. Aku mau seperti itu gitu, mau kembali ke orang tua aku gitu. Jadi aku berpikir begitu sebelum datang Bapak Gembala tadi. Nah, setelah mereka sampai ke rumah mau kebaktian, nah kakak pembina saya ini ngomong sama saya, bisikin, Len, tolong dong siapin baskom sama air, suruh adekmu gitu kan, ini besar Pak Pendeta katanya. Terus aku berpikir, lah sebelum mereka datang aku juga sudah berpikir aku mau membasuh kaki kedua orang tuaku gitu, kok sama sih pesannya gitu kan. Padahal aku di rumah, mereka lagi di luar gitu, kok pesannya sama, aku yang inginin kok langsung kok bisa klop gitu kan. Jadi situ aku bilang, oh benar kok Tuhan, kau tahu kok apa yang kuinginin dalam hati, kau tahu, aku bilang. Terus akhirnya kita disediain baskom itu, dan ternyata Bapak Gembala itu mengatakan begini, sekarang anak-anak duduk di kursi, papa mamanya membasuh kaki anak-anaknya. Di situ saya, dahsyat sekali, kok gak mungkin aku yang berdosa nih, kok mama papa aku yang basuh kaki kami gitu kan, gak mungkin, harusnya kan anak-anak yang basuh kaki orang tuanya gitu. Saya berpikir gitu, tapi enggak, itu lewat Bapak Gembala Tuhan punya informasi supaya orang tua saya membasuh kaki kami duluan, baru kami membasuh kaki orang tua. Jadi gitu. Pada saat orang tua saya, bapak saya basuh kaki saya terisak nangis terus, kayak ada curahan Roh Kudus kayak mengalir dingin, terus kayak menyesali semua perbuatan saya minta ampun Tuhan gitu. Saya mengasihi mama saya, bapak saya Tuhan gitu. Di situ mengalir Roh Kudus ya. Terus di saat itu barulah kita anak-anaknya membasuh kaki kedua orang tua dan minta maaf atas perbuatan dan kedurhakaan saya ya gitu. Jadi di situ Tuhan beresin semua, hati anak kembali ke bapak, hati bapak kembali ke anak. Jadi apa yang saya rasakan dulu, kepahitan, kebencian ke bapak saya, di saat itu sudah beres semuanya. Jadi Tuhan ngerancang skenario itu di hidup saya itu begitu panjang sampai saya melalui itu semua. Dia melihatkan perbuatan ajaib dia lewat saya. Jadi
Kalau nggak begitu mungkin saya selama ini masih yang ya Kristen gitu aja, KTP gitu, nggak ada imannya gitu ya, gereja ya gereja gitu, tapi nggak ada iman gitu. Banyak ya Kristen juga begitu kan, yang gereja tapi ya nggak nggak berimanin gitu. Jadi sekarang saya benar-benar kuat gitu di dalam iman percaya saya. Dan saya baca juga itu di Maleakhi 4 ayat 6, hati bapa kembali pada anak dan hati anak kembali pada bapa, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul kamu sehingga musnah gitu ya. Jadi Tuhan itu membereskan hati bapa ke anaknya itu gitu dahsyat gitu lewat saya ya. Dan ini juga jadi waktu saya dibaptis juga, ayat firman saya itu kan Hosea 6 ayat 6. Bunyinya begini, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi itu ayat baptis saya. Itu saya baca lagi, saya renungi lagi, oh iya benar Tuhan, kau cuma mau dari aku tuh setia, obey, taat, gak ada yang lain. Kamu selalu di samping aku Tuhan. Ternyata aku yang menyimpang, aku yang berkhianat samamu. Jadi aku sudah remind gitu ya, udah jadi Tuhan itu maunya aku tuh setia aja, itu aja, nggak ada yang lain. Lewat kesaksian saya ini mungkin teman-teman dapat berkat dan bisa mengambil hikmahnya, juga mendapat kayak pengenalan akan Tuhan juga lebih lagi, apalagi di akhir-akhir, di titik terakhir ini Tuhan mau kita itu bersaksi buat kemuliaan namanya, biar banyak teman-teman yang diselamatkan. Banyak juga teman-teman kita yang mungkin masih terombang-ambing, yang masih belum mengenal secara yakin Tuhan Yesus itu yaitu Tuhan kita yang untuk menuju ke Allah gitu ya. Tak ada yang dapat kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus.